Oke sahabat Indo TV 86, di video kali ini bercerita tentang kekejaman penjara. Sebelum video dilanjutkan, mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan like, bunyikan lonceng dan bagikan. Oke sahabat Indo TV 86 yang kami cintai, video ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ana. Video ini berjudul Jaybait yang dirilis tahun 2014. Film dimulai. Di awal video kita akan disuguhkan dengan seorang wanita pemain selo, dialah Ana. Lalu masuk seorang pria mabuk, ialah bapak tiri Ana. Bapak Triana hendak memperkosa Ana. Saat dia hendak membuka celana dengan sekuat tenaga, Ana menendangnya hingga terpental. Dan tanpa sengaja benda tajam menembus leher pria itu. Hingga pria itu tewas. Ana dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8-9 tahun. Defendant Anna Nix is hereby sentenced to 4. Setelah pemeriksaan medis, Ana ditempatkan di satu sel bersama seorang gadis cantik bernama Sally. Sally dia akan menemani Ana sampai 4 tahun ke 9 tahun di penjara ini, dan dia akan menjadi sahabat Ana. Okay, lights out. Let's go. Di hari itu Ana dihampiri Podi, ketua geng kulit putih di penjara itu. Dia mengajak Ana untuk bergabung ke gamenya. Ana tidak mau punya masalah di hari pertama dia di lapas itu. Akhirnya Ana tidak mau masuk geng Podi. Just trying to be your friend. Akibat penolakan itu, geng Podi membawa Ana ke suatu ruangan dan memukulinya sampai tubuh Ana memar-memar, dan Ana pun mendapat perawatan. Perawat di lapas itu mengingatkan agar Ana tidak membuat masalah di sana. Sawyers. Setelah mendapat perawatan, Ana pun dipanggil kepala penjara yang bernama Frank. Di sana sempat berbicara tentang kemahiran Ana dalam memainkan alat musik cello. Tapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Ana untuk menawarkan perlindungan dari geng Body. Dengan syarat Ana harus melayani Frank dalam memuaskan nafsu bijaknya. Karena Ana masih polos, dia pun menolak ajakan Frank, dan Ana pun dikembalikan ke selnya. Lalu Ana pun curhat ke teman selnya, dia membicarakan perlakuan Frank kepadanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ana dibully oleh kelompok geng kulit hitam. Ana dilempar bola kepalanya hingga nyut-nyutan. Karena kesal, akhirnya Ana bergabung dengan geng Body. Namun masuk ke geng Body bukan perkara mudah. Ana harus melabrak ketua geng kulit hitam, dan geng Body merekamnya. Dan rekaman itu sebagai pembuktian, dan geng Body mengancamnya dengan rekaman itu, apabila Ana Setelah insiden itu, Ana lalu dibawa ke ruangan isolasi tanpa satu pun benang menutupi tubuh indahnya. Namun tidak berselang lama Ana pun dipanggil ke ruangan Frank untuk ditawari keringanan dengan satu syarat: Ana harus mengikuti kemauan Frank. Karena tidak mau dikembalikan ke ruang isolasi, akhirnya Ana mengikuti kemauan Frank. Ana pun menurutinya. Ana pun melumati tongkat ajaib milik Frank. Keesokan harinya Ana berkumpul dengan geng Body dan dibuatkan tato. Dan tato itu sebagai resmi menjadi kelompok geng Body. Keesokan harinya Ana dijenguk ibu, namun bukan kebahagiaan, tetapi sebuah pertengkaran, karena ibu Ana masih percaya bahwa yang membunuh bapak tiri Ana adalah Ana.
Lalu beberapa jam kemudian Ana berkumpul dengan geng Body, tiba-tiba geng kulit hitam menyerang, dan pertarungan tak bisa dihindari lagi. Dan lagi-lagi Ana harus berurusan dengan Frank dan harus memberikan servis terbaiknya agar Ana tidak dimasukkan ke ruang isolasi lagi. Hari demi hari sikap Ana semakin tak terkendali akibat dia stres karena perlakuan Frank dan obat-obatan yang dikonsumsinya. Hingga suatu hari waktu Ana memakai narkoba Body pun yang masih punya rasa peduli menyuruh Ana untuk berhenti memakainya. Akan tetapi Ana malah berteriak-teriak histeris hingga petugas lapas mendatanginya, dan memasukkan Ana ke ruang isolasi tentunya tanpa sehelai benang menutupi tubuh indahnya. Ana stres dan Ana putus asa, akhirnya Ana mencoba bunuh diri dengan menggunakan benda tajam melukai tangannya hingga anak pingsan dan berselang beberapa jam, sipir pun datang dan Ana mendapatkan perawatan. Namun karena itu Ana dimasukkan ke ruang perawatan sakit jiwa karena dianggapnya Ana stres berat. Mendengar anaknya sakit jiwa, sang ibu menjenguk Ana, dan berkata, ini semua salahnya dan sang ibu berjanji akan mengeluarkan Ana dari penjara itu. Setelah selesai dengan ibunya, Ana dipanggil Frank ke ruangannya dan bertanya apa yang dilakukannya di ruang isolasi. Dan Frank berkata kata-kata apabila dia mengulangi perbuatannya maka dia akan dipindahkan ke tempat yang lebih kejam dari penjara itu. Ana pun merasa takut. Setelah pertemuan singkat dengan Frank, Ana kembali ke tempatnya dan dalam hati dia akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun penderitaan Ana tidak sampai di situ. Di waktu makan anak dibully oleh geng kulit hitam dan geng Body karena Ana telah keluar dari kelompoknya. Waktu malam pun tiba, Ana dipanggil Frank ke ruangannya, namun kali ini dia menyuruh Ana berlatih alat musik cello karena sebentar lagi akan ada pertunjukan di lapas itu. Keesokan harinya Ana mendapatkan surat bahwa dia akan mati, lalu tak berselang berapa lama Ana dilabrak geng Body dan melukainya agar Ana tidak bisa bermain cello lagi. Setelah selesai Ana pun mendapat perawatan dan Frank menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Ana mengatakan bahwa geng Body lah penyebab semua itu, namun biadabnya Frank masih sempat meraba Ana di hadapan perawat yang menjadi tempat curhatnya. Setelah kunjungan Frank selesai biasanya Ana langsung kembali ke tempatnya. Namun dia masih ke ruangan perawat dan dia tahu perawat itu menjunjung tinggi keadilan, lalu Ana pun mengatakan perbuatan Frank ke perawat itu. Dan benar saja, perawat itu mendengarkan curhatan Ana dan mendukungnya. Ana pun mengatakan perbuatan Frank, dan perawat itu berjanji akan mengatakan ke kakaknya yang dekat dengan gubernur, agar Frank dipecat dari jabatannya. Namun sialnya percakapan mereka diketahui Frank melalui CCTV yang ada di ruangan itu. Dan Frank pun mengutus anak buah Body agar perawat itu dihabisinnya. Singkat cerita, sampailah pertunjukan bakat cello itu. Setelah penampilan anak buah Body, sampailah ke penampilan Ana. Dan Ana menunjukkan betapa piawainya dia bermain alat musik silu hingga para tahanan dibuat cengang dengan penampilannya.
Setelah pertunjukan selesai, Frank menghampiri Anna membawakan sebuah surat tentang kebebasan bersyarat, namun surat itu ada imbalannya. Frank minta jatah dan Frank pun menggarap sawah Anna. Dan pada malam itu Anna pun membawa surat itu ke teman-temannya. Dan Anna pun ingatkan oleh temannya agar jangan percaya begitu saja pada Frank. Mendengar nasihat temannya itu, Anna pun siapkan suatu jebakan untuk Frank. Anna pun memohon kepada geng Body untuk meminjamkan kameranya. Mendengar Anna memohon-mohon ke Body untuk meminjam kameranya, Body pun meminjamkan sebuah HP untuk merekam perbuatan bejat Frank. Setelah sesuatunya sudah siap, Anna pun ke ruangan Frank untuk melakukan hubungan itu untuk yang terakhir kalinya. Dan Frank pun berkata, itu terakhir kalinya karena Anna akan segera dibebaskan, tutor Frank ke Anna. Anna pun merekam penggarapan sawahnya dengan Frank. Singkat cerita, tibalah ke persidangan yang ditunggu-tunggu Anna. Di persidangan itu Pak Hakim bertanya mengapa Anna harus dibebaskan. Anna pun menjawab bahwa dia telah berubah drastis 180 derajat menjadi lebih baik. Setelah itu penyidang pun berunding keputusan apa yang akan diambil. Melihat riwayat hidup Anna, sebenarnya anak-anak yang baik. Melihat riwayat hidup anak-anak yang baik, Anna pun akan dibebaskan. Namun setelah Frank angkat bicara, Frank berkata Anna masih harus diberi binaan agar lebih baik. Lalu Anna membeberkan pembuatan bejat Frank, dengan menunjukkan video yang direkamnya saat Frank menggarap sawahnya. Akhirnya Frank ditangkap. Dan video pun selesai. Terima kasih sahabat Indo TV 86 telah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan bagikan agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Terima kasih, jangan lupa like juga.